Itu makanya kalau dikaji ada beberapa kitab yang merujuk itu, seperti kitab Ihya Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Di antara yang terpisahkan adalah ilmu yang wajib dituntut oleh seseorang muslim dalam ilmu bagaimana menjalankan kewajibannya, termasuk ilmu tentang halal dan haram kalau orang itu berhadapan dengan kasus halal dan haram. Jadi kalau awak makan sesuatu harus dituntut ilmu. Boleh ada dimakan mudah, jangan dulu kecil makan sedulu tanya ke buya nak belum ada itu. Jadi karena itu ada ilmu di dalam kategori menuntut ilmu di dalam Islam. Ada yang fardu ain, itu masing-masing awak harus. Ada yang fardu kifayah. Kau bisa buya tahu dia lain kata jadi mana jawab dia lah buya namanya. Kalau kata jadi atau segera bertanya. Tetapi karena salat ini adalah fardu ain masing-masing, maka menuntut ilmu tentang kaifiat salat apabila kewajiban itu sudah melekat, wajib hukumnya. Kalau ditinggalkan, berarti dulu lagi tinggal. Meninggalkan salat yang sudah dosa besar, ditambah lagi meninggalkan menuntut ilmu. Nah, sekarang kita bicara salat. Yang pertama, apa pentingnya salat dan kedudukannya di dalam Islam? Kita tahu bahwa Nabi SAW memerintahkan kita salat sebagaimana beliau salat, sebagaimana dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim yang tadi kita bacakan lafaz Al-Imam Muslim dari Malik bin Huwairis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Perintah ini wajib hukumnya, berlaku padanya kaedah al-aslu fil amri lil wujub, karena tidak ada yang memalingkannya dari petunjuk wajib tersebut. Wajib. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan supaya sahabat itu salat seperti beliau, pernah beliau melakukan salat di atas mimbar. Naik beliau ke mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimbar Nabi itu kan tidak seperti mimbar kita sekarang. Rasul tidak seperti itu. Mimbar Nabi itu tangga saja, tangga, 3 tangga. Itu pun tidak di awal Islam. Tapi bukan berarti mimbar ini bid'ah pula ya. Penaik lokal itu, tak suruh itu mimbar Nabi. Itu bid'ah awal saja, jangan. Pada mulanya Nabi SAW kalau berceramah bersandar atau berpegang, bertelekan ke salah satu tiang dari Masjid Nabawi. Salah satu tiang. Tiang itu sekarang posisinya melekat pada mihrab Nabi. Jadi kalau pergi bapak-bapak, biasanya ibu-ibu nak sampai ke bungkuk. Kalau pergi umrah, pergi haji, masuk tawaddah, ibu-ibu nak sampai ke depan. Tapi bapak-bapak ada di depan. Ada mihrab namanya. Di Masjid Nabawi itu ada beberapa mihrab. Nah, kalau yang sebelah kanan mimbar itu namanya mihrab Sulaimaniyah namanya. Itu dibangun oleh Khalifah Turki Utsmani, Sulaiman. Makanya sebut mihrab Sulaimaniyah. Nah, beliau membuat tempat khusus bagi beliau kalau beliau datang ke Madinah, dan di situ beliau salat. Orang menyebutnya beliau Sulaiman Al-Qanuni namanya. Ini salah seorang khalifah besar yang terbesar dari Turki Utsmani, dari khalifah-khalifah Turki Utsmani. Kemudian nanti di arah ke kanan, arah ke kanan kalau kita menghadap ke belakang mihrab, kalau Sulaimaniyah kiri, kalau kita menghadap ke mihrab maka Sulaimaniyah sebelah kanan. Sebelah kiri tidak jauh dari mimbar itu ada mihrab lagi. Itu di tengah-tengah masjid, bukan di depan. Sekarang yang dipakai dahulu oleh Imam Masjid Nabawi adalah mihrab yang di depan, yang menempel ke dinding. Ini tidak yang di tengah. Biasanya kalau orang masuk berziarah ke makam Nabi, mihrab ini berada di sebelah kiri. Nah, itu disebut dengan mihrab Nabi, mihrab Nabawi di situ. Nah, ada tiang yang melengket ke mihrab itu.
Nah, itu yang disebut dengan namanya ustuanah al-mukhallaqah, atau juga disebut ustuanah al-jazam, tonggak pohon kurma yang cemas, menangis, menghibah ditinggalkan Nabi. Posisinya di sana dulu. Di sebelum ada mihrab, sebelum ada mimbar, Nabi bersandar di sana kalau berceramah. Kalau ada yang ini beliau sampaikan kepada umat, kepada para sahabat, beliau bertekan di situ, berpegang, bersandar. Sampai ada suatu peristiwa di mana seorang sahabat, ada riwayat, dalam satu riwayat adalah sahabat wanita, malah ibu-ibu. Itu menunjukkan ibu-ibu juga ikut berjamaah dulu dengan Nabi. Makanya nanti kita akan bahas juga di dalam fikih salat ini, apa hukumnya wanita hadir ke masjid. Karena ada sebagian yang berpegang kepada hadis salatul mar'ah fi baitiha, salat wanita di rumahnya afdal daripada salat di. Nah, kemudian timbul saja kesimpulan, enggak perlu ke masjid itu enggak baik, itu merompet kesimpulan. Nah, tapi itu jadi pelajaran dia apa-apa tu dan disuruh masjid bawa apa? Enggak diwakili murid. Jadi tidak ke sana kesimpulan tak perlu ke masjid itu, tak ada penelitian tak perlu. Nanti perkara afdaliyah nanti kita bahas, nanti berbeda jauh ke buku. Nah, ketika itu ada yang, ya Rasulullah, saya punya guna, punya anak, nyu ahli tukang kayu menjar. Apa kalau dibuatkan mimbar untuk engkau? Engkau kalau khutbah naik kata itu, sehingga kami nampak engkau dari belakang. Nah, beberapa riwayat menjadi sabab itu. Nah, tapi Nabi yang jelas Nabi setuju, sehingga dibuatlah mimbar tiga tingkat gitu. Dan Nabi kalau berdiri di lantai di tingkat yang kedua dan duduk di tingkat paling atas. Nah, ada kisahnya nanti. Abu Bakar As-Siddiq tidak berani berdiri sama dengan Nabi. Karena itu turunnya setangga, ya kan? Kalau Abu Bakar turun setangga imam, di tangga pertama duduk di tangga kedua. Nabi kan di tangga kedua duduk di tangga ketiga dan Nabi lewati. Nanti Umar bin Khattab tak terlalu sama tinggi Abu Bakar. Sebelum turun duduk di tangga pertama, tagaknya di lantai. Nah, tiba Utsman itu sama tagak itu mungkin dikali ke bawah. Tapi ada orang Syiah imamnya masuk ke dalam. Nanti celilah imam Syiah kalau salat dia rendahkan lagi. Nah, mungkin itulah penyebabnya kenapa kemudian ditambah tangga. Allahu a'lam. Dan dari kini tangga dari mihrab masjid tua di berbagai tempat dunia Islam termasuk Masjid Nabawi tinggi, banyak tangga. Nah, pada suatu kali di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga, hadis Sahal bin Sa'ad namanya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi pernah salat naik ke atas mimbar. Beliau salat dia ternampak dari belakang. Ketika sujud turun beliau dan baru beliau sujud di lantai. Nah, tapi jangan ditiru kok bersuara di semua itu bagaimana? Oh, itu bisa. Kok ada salat model baru dengan kemudian mesti. Nah, Nabi melakukan itu menjelaskan untuk apa? Innama afa'altu hadza lita'tammu bihi wa lita'lamu salati, kata Nabi. Saya lakukan ini bukan begitu semestinya berlanjut, tidak seperti itu. Saya naik ke atas tangga itu, kata Nabi, salat di atas mimbar. Untuk apa? Lita'tammu, supaya kalian mengikuti saya, nampak. Wa lita'lamu, supaya kalian tahu salatku seperti apa. Ini kan menunjukkan begitu pentingnya salat. Sehingga Nabi dengan berbagai cara menunjukkan bagaimana kaifiatnya. Itu satu. Yang kedua,
betapa pentingnya kita berkomitmen sesuai petunjuk syariat dari hadis tadi. Solat kita itu semakin hari harus kita semakin dekatkan kepada kaifiat solat Nabi. Yang paling jadi kecil kan, ada dikaji gitu, dulu ngaji solat begini, ngaji solat begini. Semakin hari kita harus berusaha terus untuk mendekatkan kaifiat salat kita itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lihat cara Nabi tadi, sudah beliau perintahkan, beliau contohkan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan salat itu seperti yang diperintahkan Nabi? Kama ra'aitumuni, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi, beliau naik di atas mimbar tadi. Tentu ada misalnya. Awak nak duduk ketika itu dunia, awak nampak, bawa cari, itu jawabannya. Nah, karena itulah makanya perlu kita ulang, kita perdalam kajian kita. Kenapa? Kita bersyukur alhamdulillah kaifiat salat Nabi itu dinukilkan oleh para sahabat yang melihat bagaimana beliau salat, dan telah difilter, diverifikasi oleh para ulama hadis mana yang sahih, mana yang tidak sahih, dan telah dijabarkan oleh para ulama di dalam mazhab fikih bagaimana pemahaman tentang dalil-dalil tersebut. Itu satu gunung itu. Jadi untuk awak belajar salat supaya semakin hari kaifiat salat awak itu semakin, itu satu. Nah, kedua apa namanya? Gunanya supaya awak memahami bahwa di dalam petunjuk salat Nabi itu terkadang beliau menunjukkan keragaman kaifiat salat, bukan karena perbedaan saja, ragam. Sehingga dengan itu kita bisa paham kalau ada perbedaan di dalam kaifiat salat dalam hal-hal yang tidak menjadi asal pokok persoalan, awak tidak lo sampai nanti jadi kini keringat salah menyalahkan amal. Jadi ada orang selama di Makkah kerajaan ini memperhatikan orang sana, laka pulang panjang cerita ni tu. Ambo mencari orang tidak selesai banyak rupiah. Batu solat sedap beres. Ada tu nak nampak dia bayar dia ambil serang ini, dia ambil ni mantiannya. Apa itu? Labarakan dia nak dapat selama ikut menggaring 3 kali solat petang. Itulah terjadi. Orang solat sudah solat tadi peknya tangan ngeluruhin saya sampiang bangun, sampiang badan. Wah, adalah kaji tak dapat. Dulu ibu-ibu solat betul. Empat ada tempat kaki nampak ada cara orang solat tak baik. Tak belajar Islam dulu. Jadi kajiannya selama Makkah perhatian orang. Dulu pernah dulu tangkal ya. Dia tangkanya model itu. Ada sedang berjamaah, kemudian sedang berjamaah, tiba-tiba yang sebelahnya orang Arab, mungkin dia batal wudu bayinya. Nah, orang Arab yang ini, dan di sebelah situ orang Indonesia, merawat. Orang Arab tadi ditariklah tangan Indonesia supaya merapikan salat. Duduk dibon sampai hanya cerita pula waktu amuayan tinju yang aku nak kata je dan lain. Jadi macam-macam lah. Jadi memang ilmu tentang salat ini perlu. Bukan itu saja. Jadi ketika saya masih di MAPK dulu, ada kawan saya cerita begini. Ini karena ilmu dan kurang. Jadi ada kawan
ko pay menjamu, pay mencari apa kawannya sedang sakit. Apa ni ustaz? Nah, ramai orang. Terus sudah itu bertanya lah, sudah cerita-cerita di beliau, siapa tadi? Kalian dah solat? Alun enggak? Apa yang solat? Nikah. Ini ada 4 orang datang. Yo, kalau bahasanya preman-preman tangguh. Tapi mengicitkan adun datang solat tu malu bukan pak kawan. Nah, solat tak kalian lagi lah solat. Solat dalam bertidur tadi di luar dari anak pak tadi solat bertidur. Ketika selesai berwudu macam solat, tunduk bertunduk ke jadi imam. Ang salah kecil rendah dan ang salah angka dalam mungkin ada surah yang berani bagai jalan dan solat. Kebetulan surau tadi mihrab sebelahnya pintu kan dah terkunci kan. Nah dari pintu tu bisa langsung ke tempat bau. Nah ketika lah asyik jadi imam pas sujud batal wudu imam tadi, batal wudu. Pas batal wudu imam aneh-aneh saja. Ada tak ingat kan? Tak pintu tupai bau. Kan di belakang sujud dulu. Hati tanya dalam hati. Lain tu imam mana surah panjanglah doa itu. Nah, hendak buat doa takbir untuk bangkit kepala sujud tu. Dan surah kau berani kepala tu. Dia cakap kepala tu nampak imam kata. Dia kerana tidak ada ilmu dicuri ke kawan sebelah. Imam ada lari kan. Nah, akibat Allah SWT. Itu akibat dari apa? Tapi mau tak tahu cerita terakhir dia yang terjadi tidak ada tahu. Apa dia cerita kan? Tapi setidaknya itu jadi pelajaran bahawa ilmu itu memandu Allah di dalam beramal. Nah itulah yang dimintakan oleh Nabi. Ada kelapangan. Maka ada sebagian orang yang mengatakan hanya perkara melipet tangan sampai berpisah terus balik. Kau diantik, ya Allah terkeras. Nah ini disebabkan apa? Kenapa orang menjadi sentim seperti itu? Ketika dia tidak mau membuka wawasannya. Nah, jadi banyak faedahnya ketika kita belajar salat. Nah dari mana? Tentu berpedoman dan lebih dahulu karena ada kuncian dari Nabi. Kama ra'aitumuni usalli, itu Nabi kunci seperti aku. Tapi memang adakah Nabi SAW dalam menunjukkan kaifiat yang berbeda? Bisa. Dalam satu riwayat Nabi ketika mengangkat tangan muhadhir setinggi bahu beliau. Dalam satu riwayat beliau telinga beliau. Nah bagaimana nanti ulama memahami hal-hal seperti ini? Apakah betul ini adalah pertentangan di dalam hukum? Ternyata tidak. Nah makanya nanti para ulama akan menjelaskan di dalam perbedaan pendapat tidak semuanya perbedaan itu berhadap-hadapan, tidak semuanya qada, tapi ada yang tanawwu, ada yang beragam cara ditunjukkan dan Nabi untuk melapangkan umat. Atau makanya ada petunjuk. Ada orang datang ya Rasulullah, apa amalan yang afdal? Tapi macam jihad fi sabilillah. Tiba berusi kalau jihad fi sabilillah yang afdal Rasulullah, kami satu adalah parang. Enggak, kata Nabi, untuk kalian jihadnya adalah pay haji, tidak ada parang-parangnya dong. Jadi ada keragaman. Ada orang yang datang ingin berjihad, ditanya oleh Nabi, engkau masih ada tak ayah yang lebih muda? Masih. Nah engkau dah sini dia berdua tu layani dia, orang dia itu sama dia jihad juga fi sabilillah. Jadi masing-masing orang itu diberikan petunjuk pada Rasul tunasihu halah yang sesuai dengan keadaan, tetapi bukan berarti lapeh belum. Ada hal-hal dan ada ruangnya, ada hal-hal yang harus ada panduan yang tidak boleh berbeda padanya. Nah, jadi belajar ilmu tentang salat
di samping memandu kita bagaimana kita menjalankan salat sesuai tuntunan yang ditunjuk oleh Rasul, yang kedua juga berfaedah untuk melapangkan kita di dalam bersikap ketika terjadi perbedaan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Waffaqanallahu wa iyyakum bima